3, 2, 1. Dewan kami setuju serta sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintah seharusnya memprioritaskan kepada mitigasi bencana alih-alih relokasi pasca bencana. Sebelum kita telusuri lebih lanjut, harusnya kita menelusuri apa itu bencana sebenarnya. Bencana adalah hal atau musibah yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang. Apalagi pada masyarakat yang ada di daerah rawan terjadinya bencana. Bencana ada dua jenis, yaitu bencana yang berasal dari alam, yang dilakukan secara alami, yang bahkan saat manusia belum ada, bencana itu telah ada, seperti gunung berapi, gempa tektonik, dan lain sebagainya. Lantas ada jenis selanjutnya, yang mana ini adalah akibat dari kelalaian manusia tersendiri, yaitu seperti pencemaran udara akibat polusi, pencemaran air bersih akibat sampah yang ditaruh di sungai atau di laut, yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan pada banjir bandang. Lalu kita beranjak pada apa itu mitigasi. Mitigasi adalah upaya atau usaha yang dilakukan sebelum adanya bencana. Ini meliputi penanggulangan bencana, tapi sebelum itu, jadi persiapan dan eksekusi yang matang saat bencana itu terjadi. Contohnya adalah membangun tanggul dan pemecah ombak yang raksasa untuk bencana tsunami, atau membangun rumah yang kokoh untuk bencana gempa bumi. Lalu apa itu relokasi? Nah, relokasi tersendiri adalah upaya atau reaksi dari pemerintah untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi. Seperti pemerintah memindahkan masyarakat ke daerah lain yang aman dan memberi beberapa fasilitas seperti tenda atau tempat tinggal, kebutuhan pokok seperti makanan, baju, air bersih, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu mengapa Dewan kami sangat percaya bahwa pemerintah harus memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi? Ada 3 argumen yang telah kami temukan yang tentunya sangat kuat. Jadi, argumen pertama, dengan adanya mitigasi pastinya akan mengurangi resiko atau dampak terjadinya bencana, karena bukan hanya reaksi dari bencana, tetapi kita telah membangun perencanaan yang matang. Meminimalisir kerugian di sini dalam artian material. Jadi dengan adanya mitigasi, dengan adanya rumah-rumah yang kokoh untuk gempa atau pemecah ombak raksasa untuk tsunami, pastinya mencegah dan meminimalisir adanya rumah yang roboh, adanya mobil yang terbawa ombak, dan lain-lain. Jadi pemerintah daerah serta masyarakat tidak diancam oleh kerugian materi yang terus-menerus. Jadi mau sampai kapan masyarakat dibayang-bayangi oleh kerugian materi akibat bencana, dikarenakan pemerintah yang tidak ingin memfokuskan pada mitigasi. Lalu argumen yang kedua yang tidak kalah kuatnya adalah selain dia mengurangi kerugian secara material, mitigasi bencana juga mengurangi kerugian korban jiwa dan penyakit. Seperti yang kita tahu, daerah yang telah terkena bencana rawan tersebar penyakit karena daerahnya kumuh dan kotor akibat bencana itu sendiri. Dengan adanya mitigasi, kita sudah merencanakan bagaimana cara agar daerah tidak kotor, agar daerah tetap bersih dan tidak penuh kuman akibat penyakit. Lalu dengan adanya mitigasi, korban jiwa akibat bencana langsung seperti tertimbun robohan bangunan atau tergulung ombak saat tsunami itu akan dikurangi, karena relokasi hanya menunggu bencana datang. Ibarat relokasi menunggu kerugian itu datang. Mengapa kita tidak mempersiapkan sebelum kerugian itu datang? Lagi-lagi, mengapa pemerintah atau sampai kapan masyarakat menanggung korban jiwa serta penyakit? Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kepada mitigasi bencana alih-alih relokasi? Lalu argumen terakhir yang tidak kalah kuatnya adalah mitigasi meningkatkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat menjadi jauh lebih mandiri dan dalam artian tidak bergantung kepada pemerintah. Mengapa tidak bergantung kepada pemerintah? Dikarenakan dengan adanya persiapan yang matang sebelum bencana, pemerintah tidak harus melakukan relokasi terus-menerus yang ujung-ujungnya
menekan anggaran pemerintah untuk melakukan relokasi setiap ada bencana datang. Mengapa kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu agar banyak manfaat setelahnya bisa kita rasakan? Yang pertama, sebenarnya mitigasi juga bisa bermanfaat secara ekonomi, juga akan menjadi lebih stabil karena akses transportasi dan rasa aman masyarakat membuat daya beli serta ekonomi masyarakat yang jauh lebih stabil serta tahan banting. Dan juga pemerintah pusat tidak perlu repot-repot untuk setiap tahun, setiap bencana memberi anggaran untuk melakukan relokasi. Masyarakat dan pemerintah daerah sudah bisa mandiri jika adanya relokasi. Walaupun mitigasi membutuhkan modal awal yang cukup lebih besar dibandingkan relokasi, tapi ini menjadi aset keberlanjutan yang justru lebih menguntungkan dan lebih optimal bagi masyarakat serta pemerintah pusat sekalipun. Jadi kesimpulannya, dari semua argumen yang telah saya kemukakan, Dewan kami sangat-sangat percaya bahwa mitigasi menjadi solusi berkepanjangan, solusi sistemik. Mengapa? Karena terlibat ada perencanaan, ada eksekusi yang matang, dan lain-lain. Alih-alih relokasi yang hanya reaksi dari pemerintah untuk bencana alam yang telah dialami, kerugian telah terasa, korban jiwa telah ada, penyakit telah bersebaran. Jadi untuk terakhir kalinya, Dewan kami menyarankan kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan kepada mitigasi bencana. Bukannya relokasi tidak penting, mereka sama pentingnya, tetapi mitigasi adalah solusi berkepanjangan untuk daerah-daerah rawan bencana dibanding hanya relokasi semata yang kerugiannya akan dialami setiap bencana. Terima kasih.